Jadi asumsi kita menang lawan Bahrain lah di kandang. Ya dari sisi gol sama poin kita udah unggul. Jadi salah satu definitely kita harus menang untuk bisa ngalahin. Pemain yang benar-benar kreatif yang punya visi, ya itu sebenarnya cuma satu, itu Tom Haye, sesimpel itu dicadangin. Itu gue gak habis pikir, jujur gue shock. Kita itu nggak bisa main 2 babak main bagus, selalu hanya 1 babak, selalu harus ganti pemain gue. It's ridiculous untuk gue. Susah kalau lu main kayak gini mau masuk ke Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten reaction episode yang kedua. Semoga kabar kalian semua baik-baik aja ya guys, amin. Oke, kali ini saya akan mereaction video masih tentang timnas kita ya, yang mana kemarin kalah skor 2-1 dari kandang Cina, dan otomatis timnas kita jadi kehilangan 3 poin ya guys. Ya, kalau menurut saya sih permainan timnas lebih unggul ya dari Cina. Kalau menurut kalian gimana guys? Oh ya, sebelumnya tadi ada sedikit highlight dari komentar Coach Justin ya. Nanti kita tonton bareng video fullnya ya. Kayak gimana sih komentar beliau tentang timnas kita yang kalah dari Cina. Semoga aja positif ya komentarnya. Tapi sebelum kita tonton Coach Justin berkomentar, sebelumnya di konten yang kemarin ada yang memberikan pertanyaan di kolom komentar tentang konten saya yang baru pertama bikin vlog reaction ini. Jadi ya emang sebenarnya saya lagi mencoba mengembangkan channel ini ya guys. Dan betul, saya baru pertama bikin konten ngevlog. Jadi ya harap maklum ya guys kalau konten saya ini kelihatan kaku. Mohon sarannya ya guys, komen di bawah, dan jangan lupa dukungannya, like, subscribe, juga share video-video dari saya ya. Baik, langsung aja kita play videonya ya guys. Hola, salam Just Indo. Langsung aja seperti kalian, gue juga sangat kecewa karena ini menurut gue di atas kertas salah satu match yang kita bisa raih 3 poin ternyata tidak. Dan ya banyak hal bikin gue kecewa lah, dari sisi permainan, dari sisi pilihan pemain dan lain-lain. Tapi sebelum gue masuk ke pertandingan, gue kan lagi di Praha. Gue bikin video ini setelah Saudi dan Bahrain main, dan ternyata seri. Makanya gue seperti kalian lihat di sini dari kacamata gue kan kelihatan gue lagi buka laptop. Jadi sekarang itu semua masih Oh ya, sorry, gue potong dulu ya guys. Jadi Arab sama Bahrain seri, terus Australia sama Jepang juga seri guys. Oke, lanjut. Terbuka, semua main 4 pertandingan, hanya Jepang 10 poin. Oke, ini Jepang masa bersih. Udah dia gue rasa tanpa gue bilang kalian juga tahu, sadar. Belum kalah rank Jepang. 2 sampai rank rank 6. Waduh. Minum dulu. Rank 2 sampai rank 6 itu cuma selisih 2 poin. Rank 2, 3, 4 poinnya sama 5 poin. Australia, Saudi, Bahrain 5 poin. Coba guys, ini klasemen sementara grup C ya. Jepang posisi 1 poin 10, Australia posisi 2 poin 5, Arab poin 5 posisi 3, Bahrain poin 5 posisi 4, Indonesia poin 3 ya, posisi 5, Cina poin 6 poin 3 posisi 6 ya. Cina
langsung nempel ke Indonesia. Aduh, bahaya. Jadi Indonesia harus menang nanti pertandingan di bulan depan ya, di kandang di GBK. Oke, lanjut. Indonesia Cina 3 poin. Jadi selisih hanya 2 poin. Ya, dan selisih 2 kita masih ketemu Saudi di kandang, Bahrain di kandang, Cina di kandang. Oke. Australia away, nanti Jepang nanti Jepang di kandang dulu baru away. Nanti bulan Mei baru Australia. Artinya dari 3 tim ini ya kita harusnya bisa raih 3 poin full, 3 kali 3 kalau seandainya kita minat menang. Sekali lagi kalau kita minat menang, karena 3, ya apa yang terjadi poin. Ya masih bisa sih. Oke. Jadi yang sedikit membuat gue setelah match ini berhenti selesai adalah hasil dari Saudi Bahrain membuat kita ya ada harapan lagi. China min 9 goal difference, Indonesia min 1, Bahrain min 4, Saudi min 1. Jadi asumsi kita menang lawan Bahrain lah di kandang. Ya dari sisi gol sama poin kita udah unggul. Jadi salah satu definitely kita harus menang untuk bisa ngalahin. Apalagi kalau 3-3-nya kita menang semua di kandang, nah itu bisa. Cuman apa ya? Gue mulai dari match lawan itu deh, Bahrain dulu. Kita kan jarak waktunya itu cuma 5 hari ya. Jadi kita tahu bahwa babak pertama jelek, nggak bisa pegang bola, terus berubah setelah Jody Amat cabut, berubah. Itses kembali main di tengah, lebih nyaman dengan Hegels di kanan dan siapa kayak Kelvin Verdong ya. Lebih smooth, lebih banyak peluang. Bahkan Rizky Ridho yang sempat main 15 menit main cukup bagus. Terus siapa lagi, Rizaldi Malik main lumayan bagus dibanding sayap kanan yang selama kita ini miliki. Terus ya Sandy Walsh diganti, gue nggak tahu alasannya apa. Ya semua pemain subs yang diturunkan itu main cukup bagus, termasuk Marcelino dan lain-lain. Permainan timnas lebih berkembang. Kok mendadak lawan China yang notabene kita harus menyerang, harus apa ya? Harusnya kita menang harus lawan mencuri China poin. Tuh. Kok lebih banyak pemain yang karakternya bertahan daripada menyerang yang main? Kayak Ragnar, Ivar, Kelvin, Verdong di belakang oke lah. Terus aduh gue sampai blur saking bingungnya gue dengan pemain-pemain yang bermain. Shane Patinama lah. Harusnya kan Shane Patinama sama si siapa namanya Asnawi itu lebih menyerang ya. Tapi pasang Witan nih karena ya gini, kita coba jangan menghujat, coba lihat pemikiran si Sintayong ya. Kenapa dia memainkan Shane sama Asnawi? Mungkin dengan harapan bahwa serangan akan lebih kuat dari sayap, mengkonsentrasikan build up dari tengah, sayap dapat space, sayapnya ke depan. Oke? Jadi bola-bola second ball itu bisa untuk kita karena ada Ragnar sama si Witan di cover sama Nathan sama si Sintayong merotasi ya. Tapi ya lu lupa pemain yang benar-benar kreatif yang punya visi ya itu sebenarnya cuma satu, itu Tom Haye, sesimpel itu dicadangi. Itu gue gak habis pikir, jujur gue shock, agak kaget lihat line up-nya. Hah? Main kayak gini? Lu sebagai pemain, kalau lu diberi kesempatan, dan ini gue berkali-kali bilang ke kalian,
Kalau lu diberi kesempatan untuk bermain 2 menit, 3 menit, 1 menit, 15 menit, setengah jam, lu harus buktikan. Coba lihat. Rizky Ridho, Rizaldi Malik itu membuktikan. Sorry guys, potong dulu ya. Coba kita bacakan. Sintayong kembali merotasi pemain. Rizky Ridho dan Malik Rizaldi layak menjadi starter walau Witan Sulaiman, Nathan Joaon, Asnawi dan Sain Patinama dimainkan sejak awal. Menggantikan Tom Haye. Malik Rizaldi, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Jordi Amat cedera ya. Jordi langsung pulang duluan, dia langsung ke klubnya di Malaysia untuk memulihkan cederanya. Selain itu Calvin Verdong yang biasanya selain itu Calvin Verdong yang biasanya berposisi sebagai fullback dipasang sebagai center back bersama Meslier dan Jay Ijes. Selain Malik Rizaldi yang tidak diturunkan sejak menit awal, Rizky Ridho yang tampil baik pada laga kontra Bahrain juga baru diturunkan pada babak kedua. Oke, lanjut. Kan bahwa mereka itu harus layak diberi kesempatan. Sekarang buat apa kita main bagus kalau next match-nya dicadangin lagi? Ya kan nggak paham gue. Sementara Witan itu ya lumayannya justru yang punya power sebagai super sub. Kenapa dia jadi starter? Asnawi itu kayak orang bingung, berkali-kali ambil keputusan yang salah, ngelewatin salah, tunggu lawan jarak dekat baru dia passing. Performa Asnawi sedang menurun. Nyaris nggak ada kombinasi itu lebih sering di sayap kanan, Asnawi tapi nggak ada, nggak create chances, terlalu kemarin terlalu textbook, terlalu pasif, kurang pergerakan, kurang lari, kurang buka ruangan, dan kayak baru kenal, baru ketemu loh. Jadi nggak ada kekompakan sama sekali. Nah, ini udah gue bilang satu kesalahan kalau si Rizky Ridho, Tom Haye sama si Rizaldi Malik nggak dimainin dari awal. Itu untuk gue kesalahan dan kelihatan. Kalau dibilang Shane, sorry gue potong. Kita baca dulu. Pelatih Sintayong melakukan kesalahan. Sintayong melakukan kesalahan saat merotasi pemain. Sintayong yang dinilai membuat kesalahan dengan mengubah taktik timnas Indonesia saat melawan Cina dan kualifikasi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Bentar. Meski Indonesia mendominasi penguasaan bola, perubahan formasi dan rotasi pemain terlihat tidak berjalan dengan baik. Tim Garuda gagal memaksimalkan peluang, sementara Cina mampu memanfaatkan serangan balik dengan lebih efisien, sehingga Indonesia harus kalah 1-2, guys. Itulah penyebabnya. Oke, lanjut. Teman-teman lu, cuman ya ini blunder lah, ini kesalahan. Berapa kesalahan yang dia bikin? Gak banyak juga. Terus si Max Hilgers, oke, dia telat karena dia pada saat bola dia dapat memang dibiarin karena dia harus cover zonanya. Ikses di kiri, Asnawi sama Calvin lebih ke depan. Balance-nya itu nggak ada, selama nggak ada Tom Haye itu nggak ada. Nathan itu di tengah itu tenggelam, nggak tahu dia harus ngapain. Pada saat di sayap kiri udah agak mendingan. Indonesia kehilangan 3 poin. Dia ganti Shane kan, agak mendingan. Performa Nathan sangat sayangkan
kenapa babak kedua tim yang sudah oke nih gak dimainin, diberi kesempatan performa sebagai Nathan starter sedang di menurun di babak pertama lawan Cina. Sangat amat disayangkan karena Cina nggak main bagus juga loh. Cina itu bener-bener sebelum gol pertama itu zero peluang. Peluang kedua pas gol kedua. Iya. Ampun ada. Tapi kita juga nggak dapet banyak peluang. Kita pegang bola, build up, habis itu blank. Dan kelihatan pada saat Tom Haye main jauh lebih beda. Hanya memang kualitas pemain kita ya gitu-gitu aja, nggak konsisten. Kalau orang bilang strike sama Ragnar nggak kelihatan, gue bilang nggak banyak nilai tambahnya. Bahwa dia kemarin cetak gol luar biasa, iya, cuman sekarang drop lagi seperti biasa. Ini gol pertama loh dari sekian kali diberi kesempatan sama Sintayong. Sementara pemain yang mainnya bagus gini, Rizky Ridho dibanding Max Hilgers kalah lah, semua orang juga tahu, dan gue rasa kalian setuju sama gue. Tapi Rizky menunjukkan dia bisa bermain di sayap kiri loh. Dan crossingnya Calvin Pedung lebih bagus. Rizky Ridho layak menjadi starter. Timnas Indonesia menelan kekalahan saat melawan timnas Cina. Bahwa ya kita itu nggak bisa main dua babak main bagus. Selalu hanya satu babak. Selalu harus ganti pemain. It's ridiculous untuk gue. Susah kalau lu main kayak gini mau masuk ke Piala Dunia atau lolos. Jadi intinya adalah kasih satu tim kesempatan untuk bermain kompak. Jangan dirombak terus. Pusing juga lo sebagai pemain. Hanya Strike sama Ragnar kalau gue bilang, yang mainnya jelek dimainin terus. Sisanya main jelek sering diganti, dirombak. Lini tengah ini penting. Dengan segala respect buat pemain yang sudah ada, yang berkualitas, yang bisa ngelawan Saudi dan Australia dan Jepang, itu cuma Tom Haye yang levelnya seperti itu. Nah, semoga Ridho Kevin Dix bisa datang minimal. Kevin Dix atau ya Kevin Dix bisa mungkin sebagai DM bisa diplot ya. Sorry, potong dulu guys. Jadi emang ya kemarin ketum Pak Erik udah salaman ya sama Kevin Dix. Jadi ya mudah-mudahan bulan depan laga di kandang lawan Jepang sama Arab ya, mudah-mudahan Kevin Dix sudah bisa main. Oke, lanjut ya, kita nggak tahu lagi siapa yang datang, tapi untuk gue sih kita buang peluang. Kita buang 3 poin. Seriously, kita buang 3 poin. Itu sisi yang bikin kita semua kecewa. Jadi nggak perlu Timnas dihujat Indonesia karena memang kualitas 3 kita poin. segitu. Timnas Indonesia kehilangan 3 poin saat menghadapi timnas Cina. Bukan klub besar juga. Pemain kita kan nggak main di Liverpool, di Juve, di Barcelona atau di Munchen, Leverkusen kan enggak. Tapi dengan kualitas segini aja harusnya kita bisa bermain bagus. Kalau sana yang diturunkan bener-bener pemain yang layak diturunkan. Kehilangan Toma itu ngaruh banget. Ya, babak pertama itu main kayak ayam tanpa kepala, nggak ada creative, nothing. Kalau kita mau salahkan Asnawi nggak main bagus, I agree. Si Nathan nggak main bagus, Witan nggak main bagus. Tapi dibilang yang lain-lainnya. Statistik pemain Indonesia versus Cina: 1 Asnawi, Mangkualam, apa sih? Nathan Joaon, Witan Sulaiman, Messi Liger, Sain Patinama. Baca aja ya guys, bacanya nggak kelihatan. Oke, dengerin dari Coach Justin aja ya. Iya kan, dia nggak ada peluang tuh pada saat Asnawi sama 84%. Witan keluar nggak banyak peluang juga.
at least kita lebih menguasai, lebih banyak peluang lah daripada babak pertama, sedikit lebih banyak. Nah, kalau tim tadi diturunkan dari awal, mereka lebih mendapatkan performanya, si Tom Haye bisa distribusi dengan bola. Nah, harusnya peluang lebih banyak. Masalahnya Tom Haye itu gampang diincar, gampang di cover, karena yang benar-benar bisa, mereka tahu, lawan tahu lah, yang benar-benar kreatif itu bisa bilang praktis Tom Haye doang. Itu Tom Haye memiliki peran penting. Timnas China Indonesia gagal lebih jelek, malah gue bilang dia lebih China. bagus dari kita, terutama dari sisi akurasi passing jauh lebih bagus kita. Cuman ya mereka efektif dan blunder 1-2 blunder kalau di level ini udah di strap lu langsung. Dan depan gak cetak gol, cuma 1, Tom Haye pula yang cetak. Ya, sudahlah, kita harus tetap optimis, kita harus tetap dukung timnas. Dan ya kita lihat pasti dukung ya guys, maunya kalau menang kita dukung. Apakah benar-benar niat lolos atau tidak, tapi sekali lagi semua itu ada di tangan kita. Oke, dengan serinya Bahrain lawan Saudi, semua masih ada di tangan kita, tinggal kita harus menunjukkan. That's it. Siap. Thanks for watching. Oke. Itu ya guys komentar dari Coach Justin mengenai kekalahan timnas dari Cina. Mudah-mudahan pertandingan berikutnya bisa meraih poin penuh ya guys, sehingga bisa lolos ke Piala Dunia, atau minimal kita bisa lanjut ke ronde 4 di posisi 3 atau posisi 4 di grup C. Oke, gimana menurut kalian guys? Komen ya di bawah. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Sekali lagi mohon dukungan sarannya ya guys, karena saya lagi belajar ngevlog ini. Mudah-mudahan kalian terhibur dan sedikit mendapatkan info ya dari konten saya ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share ya video ini. Dan biasa sekali lagi sarannya ya guys, komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.